Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Hogi Minanya yang dijadikan tersangka kecelakaan lalu lintas saat berupaya mengejar pelaku jambret di Sleman, Yogyakarta. Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi 3 Habibur Rahman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Selain Hogi yang didampingi istrinya serta penasehat hukum, Komisi 3 juga mengundang Kapolresta Sleman, Kombes Edi Setianto dan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman. Rapat ini untuk mendengar duduk perkara Hogi yang sempat dijadikan tahanan kota atas kasus yang menjeratnya. Sebelumnya Hogi berstatus tersangka kecelakaan lalu lintas yang membuat pelaku jambret tas istrinya meninggal saat dikejar. Yang kami hormati, Saudara Teguh Sri Raharjo. Penetapan tersangka kasus tewasnya 2 jambret di Sleman, Yogyakarta masih disorot. Kapolresta Sleman sebut penetapan tersangka Hogi Minanya yang membela istrinya dari penjambret atas sejumlah barang bukti. Salah satunya adalah CCTV. Tersangka terbukti menabrak sepeda motor yang dikendarai 2 penjambret. Penyelidikan pun dilakukan selama 5 bulan sebelum Hogi ditetapkan jadi tersangka September 2025. Persepsi dari orang, ya itu silahkan menyampaikan seperti apa. Tapi faktanya kita, penyidik-penyidik kita sudah mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi termasuk rekaman CCTV pada saat bersenggolan dan pada saat menabrak dari belakang. Usai ramai beredar di media sosial, upaya mediasi digelar oleh Kejaksaan Negeri Sleman, Yogyakarta dengan menghadirkan tersangka Hogi dan keluarga penjambret. Kedua pihak sepakat untuk menempuh restoratif justice. Namun, soal syarat damai akan dibahas di mediasi kedua. Makanya ini tadi semua sudah hadir dan akhirnya secara langsung sudah ada saling memaafkan, saling memberi maaf, saling meminta maaf, sudah dilaksanakan. Dan tinggal nanti proses selanjutnya bentuk perdamaiannya. Mudah-mudahan 2-3 hari ke depan ini sudah ada kesepakatan keputusannya. Usai menjalani restoratif justice, gelang pelacak yang terpasang di kaki Hogi akhirnya dilepas karena kejaksaan sudah mencabut status tahanan kota terhadap Hogi. Semoga ini segera selesai ya Mas. Yang kami inginkan dari pertama kan terutama kebebasan suami saya, dan semoga ini segera tercapai, itu yang paling penting, paling utama itu. Sudah sedikit lega ya Mbak ya dengan proses ini? Alhamdulillah, iya. Termasuk sudah dilepasnya GPS itu ya Mbak? Iya, sudah, alhamdulillah sudah dilepas GPS-nya, sudah, alhamdulillah sudah lega. Usai jadi polemik, Komisi 3 DPR memanggil Kapolresta dan Kajari Sleman serta Hogi Minanya, suami yang jadi tersangka usai bela istrinya dari penjambret. Tim Liputan, Kompas TV. Kejaksaan kan udah P21 ya Pak ya. Siap. Apa pertimbangan dari Kejaksaan ketika melihat kasus ini kemudian P21 kan kasus ini Pak? Jadi kan kami memang melihat berkas perkara. Di sini ada jaksa yang meneliti berkas. Dalam hal ini meneliti kelengkapan berkasnya, baik itu syarat formil maupun syarat material. Di situ syarat formil memang dalam hal ini seperti yang ditentukan oleh KUHAP terpenuhi syarat formil. Syarat material pun ada di situ keterangan saksi-saksi, kemudian ada keterangan daripada ahli ya, ahli hukum pidana maupun ahli lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian ada alat bukti yang lain yaitu yang ditemukan oleh penyidik berupa bukti elektronik yaitu CCTV ya. Pada prinsipnya itulah yang kemarin menjadi dasar daripada penerbitan P21. Selanjutnya setelah kita tahap 2 pada tanggal 21 kemarin dengan mempertimbangkan untuk penuntutan ini biar bisa berjalan sesuai ketentuan, kami dalam hal ini memutuskan untuk melakukan restoratif justice sebagaimana semangat yang ada di dalam KUHAP baru, yaitu rehabilitatif dan restoratif. Makanya kami dalam hal ini kemarin mengambil langkah cepat untuk mempertemukan para pihak, mencari keluarga. Kami berupaya untuk bisa melaksanakan itu. Alhamdulillah
kami bisa mempertemukan kedua belah pihak, dan di situ memang ada saling memaafkan ya, sebagai landasan kami untuk melakukan restoratif justice. Nah, melihat perkembangan yang ada, ya kita dalam hal ini tetap melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan dan kesimpulan di dalam rapat pada siang hari ini. Ya. Artinya kalau misalkan dari proses hukum, ketika kasus ini sudah sampai ke kejaksaan, untuk proses upaya hukum restoratif justice ini masih bisa diupayakan gitu Pak? Pada prinsipnya restoratif justice itu bisa diupayakan, itu selama para pihak sepakat itu. Makanya kemarin itu para pihak ini kan sudah saling meminta maaf, hanya kesepakatannya belum tercapai. Itu kesepakatannya belum tercapai. Makanya kami berusaha mengupayakan kesepakatan itu. Seperti itu ya. Mungkin cukup ya. Ya, matur nuwun.